Hai, welcome to Teras Santai Official yang membahas tempat-tempat santai yang asik buat healing, sambil ngunyah, sambil ngopi, pokoknya santai-santai aja deh. Gimana? Udah sempat healing belum hari ini? Masih di edisi Bandung. Kalau teman-teman lihat di video sebelumnya, Nona Teras sempat mampir ke resto baru di Sersan Bajuri, Lembah Saku Resto namanya. Nah sekarang ini Nona Teras udah lanjut lagi nih ke Airbnb yang masih nggak jauh juga ya dari Lembah Saku Resto. Dan Airbnb-nya ini tuh juga masih deket banget sama Resto Kampung Daun. Nah pasti udah tahu dong ya Resto Kampung Daun. Jadi Airbnb-nya ini tuh masih sekomplek gitulah sama Resto Kampung Daun. Nama Airbnb-nya tuh Villa Serena. Jadi lokasinya ada di kompleks Villa Trinity. Nah ini tuh kompleknya enak banget ya. Rapi gitu, masih banyak pohon-pohon gede, udaranya juga sejuk. Kalau malam di sini juga dingin banget. Jadi nyaman banget deh buat nginep di daerah sini. Nanti Nona Teras juga bakal kasih tahu kalian seberapa deket lokasi Airbnb Villa Serena ini ke Resto Kampung Daun ya. Nah ini kita udah sampai di Airbnb Villa Serena. Posisinya ini ada di sebelah kanan jalan. Nah ini yang pagar hitam dan bangunannya mungil warna putih abu-abu ya. Nomor rumahnya ini ya, A10 Villa Trinity. Villa Trinity itu nama jalan ya, bukan nama villanya. Kalau villanya sendiri itu namanya Villa Serena. Villanya ini mungil, bentuk rumahnya tuh gaya-gaya modern minimalis tipe rumah zaman sekarang gitu sih ya. Halamannya luas banget, terus parkiran mobilnya pun tadi juga kelihatan luas ya. Terus masih ada hamparan rumput yang luas juga. Dan asiknya lagi tuh di sisi belakang ini tuh masih ada pepohonan gede-gede gitu loh. Rumahnya juga didominasi kaca ya. Jadi view dari dalam rumah keluar tuh seger banget. Karena sekelilingnya tuh masih banyak ijo-ijo. Nah sekarang kita masuk ke dalam. Ada chandelier yang bikin cantik area living room ini ya. Terus dinding kaca fullnya ini jadi bikin ruangan tuh rasanya lebih lega ya. Bisa lihat ijo-ijo di luar gitu. TV-nya udah smart TV juga. Bisa YouTube-an, Netflix juga bisa. Tapi Netflix-nya harus sign in dulu ya. Ada mini kitchen-nya dan ada mezanin juga. Di atas tuh ada 1 bedroom. Nanti kita naik ke atas ya. Tapi sebelum itu, kita lihat area ini dulu nih. Di sini tuh ada kitchen island, merangkap dining table ya dengan 2 kursi bar stool. Terus ini juga ada karaoke-nya. Bisa karaokean juga ternyata di sini. Ada kipas angin dan baby chair. Nah di sini tuh nggak pakai AC ya teman-teman, hanya ada kipas angin karena memang udah dingin kalau malam. Kalau siang sih sejuk aja ya, tapi nggak masalah sih karena biasanya kalau siang kan kita cenderung keluar jalan-jalan ya kalau pas lagi liburan kayak gini. Jadi yang penting pas waktu istirahat, mulai sore ke malam tuh udah mulai dingin suhunya. Saya lupa sih nggak ngecek suhunya berapa ya, tapi buat warga Jakarta ini tuh udah beneran dingin deh kalau malam, udah nggak perlu pakai AC lagi memang. Mini kitchennya ini perintilannya cukup lengkap ya menurut saya. Apalagi kalau cuma buat staycation beberapa hari aja, segala kebutuhan yang diperluin tuh udah ada. Segala macam piring mangkok, gelas, cangkir, sendok, garpu, pisau, macam-macam panci, spatula, saringan, ada semua deh pokoknya. Tapi sayangnya tuh di sini nggak ada dispenser. Padahal biasanya kan hampir di semua Airbnb yang pernah saya datengin tuh semuanya ada dispensernya biasanya. Nah di sini tuh mereka hanya sediain 3 botol besar air mineral. Hanya 3, mungkin karena Nona Teras memang bertiga aja sih kesininya ya. Kebetulan saya hanya nginep 1 malam aja. Nah kalau misalnya lebih dari semalam pastinya ditambah lagi harusnya air mineralnya ya. Yang pasti sih kalau ada dispenser lebih oke ya. Kebutuhan air minumnya lebih tercukupi gitu. Oh ya ini juga air keran di sinknya ini agak kecil ya keluarnya. Tapi kalau ini sih ada kemungkinan karena agak mampet atau tersumbat aja sih kali di bagian kepalanya. Terus itu tadi juga ada microwave oven. Di kitchen islandnya ini ada mini kulkas ya. Berfungsi ya, ini dingin. Terus ada teh kopi dan gula juga.
Sekarang kita lihat kamar mandinya. Di sini kamar mandinya cuma ada satu. Desainnya simple aja sih ya, yang pasti bersih. Ada jet shower di toiletnya, terus area shower dan toilet tuh dipisahin pakai kaca gitu, jadi airnya nggak nyebar kemana-mana. Water heater juga udah ada, tapi kapasitasnya kayaknya nggak gitu besar ya, karena kalau abis dipakai mandi satu orang tuh kudu nunggu beberapa menit dulu gitu, supaya airnya panas lagi. Terus ini di depan kamar mandi juga ada wastafel, udah disediain sikat gigi isi 3, ada handuk kecil, ada semprotan anti lalat, odol, sabun tangan, terus ini juga ada refill sabun tangan. Nah kalau ini di wastafel ini airnya kenceng nih, oke nih kalau yang ini. Lanjut kita masuk ke kamar pertama atau kamar utama ya ini. Interiornya modern, cantik, dan saya suka banget ya karena tuh dindingnya didominasi jendela-jendela full kaca gitu. Jadi dari kamar ini tuh enak banget view-nya. Jadi seger gitu ya ambience-nya karena view ijo-ijonya tuh kelihatan semua. Di salah satu dinding ada lemari pakaian, kredenza, dan juga cermin. Di dalam salah satu lacinya ini ada amplop. Lumayan ya buat yang mau kondangan. Terus ini juga disediain 3 buah handuk mandi. Lalu nih ada slippers juga. Ini sih slippersnya bawaan dari ownernya mungkin ya, abis nginep di mana gitu terus dijadiin stok di sini. Terus ini juga ada setrika, ada hair dryer juga, dan ini juga ada meja setrikanya ya. Sekarang kita lihat lemari pakaiannya. Di sini ada ekstra bantal, ada hanger-hanger. Terus di sebelahnya ini untuk nyimpan baju-baju kita. Nah asiknya kamar ini tuh punya akses keluar ke halaman belakang. Jadi kalau bosen di kamar bisa pindah duduk-duduk di teras belakang sambil dengerin gemericik suara aliran air. Kayak sungai kecil gitulah di balik pohon-pohon. Coba kita dengerin ya. Nah, suara aliran airnya tuh dari sini. Kalau kalian bareng sama teman-teman dijamin rebutan kamar yang ini sih, karena memang cakep dan nyaman banget ya suasananya. Nah, sekarang kita naik ke atas ya. Ini tangganya nih agak kurang nyaman sih menurut saya, karena pijakannya tuh sempit dan jarak antar anak tangganya tuh jauh-jauh. Jadi ini tuh better buat orang dewasa sih memang. Kalau anak-anak atau orang tua jangan deh kayaknya ya. Karena tangganya ini kurang ergonomis gitu ya, nggak nyaman dan kurang safe juga. Ini walaupun di atas tapi tetap ada jendelanya ya, ada di kanan, di kiri, dan itu jendelanya bisa dibuka. Jadi di atas nih rasanya tetap sejuk. Di bagian tengah juga ada jendelanya dan bisa dibuka juga ya. Jadi walaupun di atas dan tanpa AC, tapi nggak pengap karena udara sejuk dari luar tuh masuk lewat jendela dan kalau malam tuh rasanya tetap dingin banget. Tapi kalau bawa anak kecil, better jendelanya ditutup aja ya, karena nggak ada tralisnya. Jadi serem juga sih kalau langsung los gitu. Walaupun jendelanya hanya bisa kebuka kecil sih, tapi daripada ya kan? Suasana di atas ini tuh enak ya, nyaman, stylenya tuh kayak attic bedroom di luar negeri gitu. Plafonnya ngikutin bentuk atap rumahnya. Terus chandeliernya dan finishing kayu laminasinya nih juga bikin warm gitu ambience-nya ya. Terus sama seperti di bawah, di sini ada kipas angin juga, ada cermin yang full body, terus di sini juga disediain tambahan bantal-bantal gede-gede gitu ya, buat kegoleran kalau mau buat yang mau tidur ngampar gitu misalnya. Bisa nih kalau mau tidur ngampar, banyak bantal. Oke, sekarang kita ngomongin harga. Jadi Villa Serena ini tuh untuk per malamnya kemarin Nona Teras dapat di harga 1.041.000, udah include tax ya. Dan sama seperti Airbnb pada umumnya memang biasanya nggak dapat breakfast ya teman-teman. Jadi breakfastnya itu kita bisa masak sendiri yang simple-simple aja, atau hunting cafe atau resto di sekitaran Airbnb. Nah saya tuh tipikal yang lebih enjoy nginep di Airbnb ya sebetulnya ketimbang hotel.
Karena rasanya tuh lebih private, lebih dinamis juga. Karena masing-masing Airbnb itu kan nggak selalu sama ya. Ada ciri khas masing-masing tergantung owner dan daerahnya. Terus lebih apa ya, bisa lebih ngeblend juga gitu loh jadinya dengan daerah sekitar tempat kita nginep. Karena jiwa explore, hunting tempat makan atau tempat wisata di sekitar Airbnb itu juga jadi lebih on ya. Karena contohnya nih, misalnya nggak dapat breakfast, otomatis kita jadi nyari sarapan kan ya. Jadi jiwa explore-nya tuh lebih keluar. Nah ini mama saya happy banget ya di sini karena halamannya tuh luas banget, jadi bisa jalan pagi sekaligus berjemur di sekitaran Airbnb-nya. Udah gitu di sini udaranya kan sejuk ya, jadi enak banget berjemur pagi-pagi, sejuk nggak panas banget kayak di Jakarta. Persis di sebelah Airbnb-nya nih kebetulan pas lagi ada pembangunan studio gitu katanya. Tapi nggak begitu ganggu sih, mulai sore sampai pagi tuh mereka off. Jadi pas jam kita istirahat, udah nggak kedengeran lagi sih pekerjaan konstruksinya. Nah kalau pagi ini mama saya lagi semangat bikin nasi goreng nih. Jadi pagi ini kami nggak hunting keluar, kami sarapan nasi goreng buatan mama saya di Airbnb-nya aja deh. Sekarang udah waktunya check out. Nah sambil check out, Nona Teras mau tunjukin ke teman-teman sedekat apa sih Airbnb ini dengan Resto Kampung Daun. Yuk kita lihat ya. Oh ya, untuk booking Villa Serena ini, link Airbnb dan Google Maps-nya juga udah saya cantumin di description ya. Jadi dari Airbnb-nya ke Resto Kampung Daun tuh deket banget ya teman-teman, karena ini tuh masih di dalam komplek yang sama. Jadi jaraknya tuh hanya sekitar 600 meteran aja lah, butuh waktu sekitar 2 menitan aja berkendara naik mobil dari Airbnb-nya ke Resto Kampung Daun. Dan di depan sana itu udah area parkir Resto Kampung Daunnya ya. Nah udah sampai nih, deket banget kan? Yang pasti selain deket dengan Resto Kampung Daun, Airbnb-nya sendiri juga nyaman, bersih, spacious, apalagi halamannya ya. Terus udaranya tuh juga sejuk dan dingin gitu ya kalau malam. Walaupun ini tuh di dalam komplek, tapi sekitarnya masih hijau banget, masih banyak pohon-pohon gede, jadi ambience liburannya tuh berasa banget deh. Oke, semoga bisa menambah alternatif kalian buat liburan di Bandung ya. Thanks for watching, see ya!